Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong segel pemain untuk jalani pemusatan latihan di Turki. PSSI respon ketertarikan Tom Haye gabung skuad Garuda. Detik-detik Kevin Dix tiba di tanah air. Dan Vietnam pandang sebelah mata kekuatan Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap harapannya terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa upaya mengenai pemberantasan mafia sepak bola telah memasuki babak baru. Presiden Jokowi sendiri tentu meyakini bahwa sepak bola Indonesia akan semakin baik dengan kompetisi yang bersih dan berprestasi, serta menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia nantinya. Erick juga menegaskan bahwa pengungkapan soal mafia bola ini tanpa pandang bulu. Untuk mewujudkan harapan Presiden, Gianni, dan pecinta sepak bola Indonesia, maka PSSI dan Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri. Kemudian dilengkapi oleh Satgas Anti Mafia Bola Independen sebagai pendampingan. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa kerjasama antara PSSI dan Polri berjalan dengan baik. Terbukti dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 kemarin berlangsung aman. Seperti diketahui, Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa mengadakan ajang Nusantara Open 2023 yang merupakan turnamen sepak bola nasional bagi Akademi Tim U17. Di mana dalam turnamen itu ada 16 tim terbaik yang berlaga di ajang tersebut. Dalam pembukaan acara tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun juga hadir. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan sangat senang makin menjamurnya turnamen usia muda di tanah air. Sebab itu sangat dibutuhkan agar sepak bola Indonesia dapat naik kelas dengan terus melahirkan pemain-pemain berkualitas. Di samping itu, gelandang Timnas Indonesia di Piala Dunia U17, Jidabin turut bermain dalam turnamen ini dengan membela Asiop. Ketua PSSI Erick Thohir pun juga merespon positif turnamen level usia ini. Ia mengungkap bahwa cita-cita seluruh pecinta sepak bola pasti sama. Ia ingin melihat sepak bola Indonesia mampu bersaing di level dunia. Diharapkan PSSI juga bisa mengaktifkan kembali liga untuk pemain muda. Sebagaimana diketahui, sejak 2019, Timnas Indonesia diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Mengetahui berbagai torehan yang telah diraih Coach Shin, striker legendaris Timnas Indonesia Bambang Pamungkas melayangkan pujiannya untuk pelatih 53 tahun tersebut. Menurutnya, Sintayong sudah memberikan perubahan besar di Timnas Indonesia. Kelolosan skuad Garuda Muda ke Piala Asia 2023 setelah 15 tahun absen menjadi salah satu buktinya. Ia juga mengungkap jika kurang sepakat dengan pendapat sejumlah pihak yang menyebut bahwa Sintayong telah gagal dan sudah saatnya didebak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Padahal baginya mengganti Sintayong dengan pelatih lain sama saja menghalangi proses perkembangan skuad merah putih dari awal. Oleh sebab itu, BP menegaskan bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu masih harus mendapatkan kesempatan. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi hengkang dari Tokyo Verdy. Di klub asal Jepang itu, Pratama Arhan hanya bermain 4 kali dalam 2 tahun terakhir. Kepindahan ini disambut baik oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Ia menilai keputusan Pratama Arhan pindah klub adalah langkah yang tepat. Sebab pemain asal Blora itu membutuhkan menit bermain yang lebih banyak untuk mengembangkan karirnya. Baru-baru ini juga Pratama Arhan dikabarkan telah menaikkan kontrak dengan klub barunya. Mengetahui hal tersebut, Sintayong pun berharap Pratama Arhan dapat segera beradaptasi dengan klub barunya dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Langkah ini bisa menjadi momentum baginya untuk mengembangkan karir dan menjadi pemain yang lebih baik. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia dalam persiapannya menghadapi Piala Asia 2023 Qatar. Kabar baik tersebut terkait kondisi terbaru Marcelino Ferdinand. Ya, pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya mendapati cedera pada Oktober lalu saat berada di KMSK DNZ.
Hal tersebut membuat ex-pemain Persebaya itu tidak diikutsertakan Sintayong untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia putaran pertama dan kedua. Seiring berjalannya waktu, gelandang berusia 19 tahun itu sudah sembuh dari cederanya. Bahkan Marcelino Ferdinand sudah mengikuti latihan secara penuh bersama tim utama KMSK Denze. Momen tersebut diposting oleh cuplikan dalam akun Instagram milik Plesia TV. Dengan kembalinya Marcelino Ferdinand, bukan tak mungkin jika KMSK Denze kembali mempercayainya main di tim utama. Hal itu juga menjadi angin segar untuk skuad arahan Sintayong guna menghadapi Piala Asia 2023. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya menunjuk Frank Wormoed sebagai penasehat timnas Indonesia dan jika cocok dirinya akan menjadi direktur teknik PSSI. Pria asal Jerman tersebut sejatinya sudah bekerja di PSSI semenjak persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17. Namun sayangnya, skuad Garuda Asia gagal mencapai target yang diminta PSSI untuk lolos dari fase penyisihan grup. Kendati demikian, Waketum PSSI Zainuddin Amali mengatakan jika saat ini PSSI berencana untuk memperpanjang kontrak Frank Wormoed. Nantinya, ia akan bertugas sebagai direktur teknik PSSI yang kini masih dijabat oleh Indra Syafri. Sayangnya, pria berusia 63 tahun itu belum menjawab tawaran dari PSSI. PSSI pun harus mencari sosok baru untuk bertugas sebagai direktur teknik sambil menunggu jawaban dari Frank Wormoed. Lebih lanjut, Amali mengungkap bahwa kontrak Frank Wormoed bersama timnas U17 Indonesia sudah selesai. Saat ini PSSI masih menunggu kabar baik dari Frank Wormoed. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Skuad Garuda berada di grup B bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam. Mengetahui berada di grup yang sulit, skuad arahan Sintayong itu harus tampil mati-matian demi lolos dari fase grup. Bukan tanpa alasan, kekuatan timnas Indonesia sendiri saat ini masih cukup tertinggal dari tim lain. Hanya Vietnam yang bisa dikatakan lawan yang sebadan bagi Asnawi dan kolega. Jelang saling beradu di ajang bergengsi tersebut, salah satu media asal Vietnam yakni The Tao 24/7 membuat prediksi terkait peluang timnas Indonesia arahan Sintayong. Dalam laporan tersebut, skuad Garuda justru diprediksi memiliki persentase 55,91% finish di dasar klasemen grup D, alias tersingkir di penyisihan grup. Tentu dengan presentasi yang cukup besar untuk ketidaklolosan tersebut diharapkan tidak akan menjadi beban berlebih bagi penggawa Garuda. Mereka diwajibkan fokus di setiap pertandingan yang dihadapi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Skuad Garuda arahan Sintayong akan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Jelang laga tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu buka suara terkait persiapan tim asuhannya. Coach Shin mengatakan jika PSSI sejatinya sudah mendaftarkan 50 pemain untuk ajang bergengsi di Asia tersebut. Namun, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mengatakan jika 50 pemain tersebut tidak akan diikutsertakan untuk melakukan pemusatan latihan di Turki. Sebab hanya ada 30 pemain yang akan dibawa ke sana. Pelatih berusia 53 tahun itu menambahkan, jika nantinya para pemain diharapkan bisa berkumpul di pemusatan latihan sebelum tanggal 1 Januari 2024. Hal itu agar pemusatan latihan dapat berjalan efektif setelah seluruh pemain berkumpul. Di samping itu, ke-30 pemain tersebut nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 pemain saja. Sebab hal itu merupakan regulasi dari ajang tersebut. Beberapa waktu lalu, Tom Haye menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Dirinya memang menjadi salah satu nama yang paling diinginkan supporter untuk membela timnas Indonesia. Ketertarikan Tom Haye pun direspon oleh PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Ex-Menpora itu juga menyebut bahwa proses naturalisasi Tom Haye tidak akan mudah. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui agar Tom Haye bisa segera melakukan proses naturalisasi. Proses naturalisasi setiap pemain berdarah Indonesia harus melewati restu dari pelatih timnas Indonesia terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Sintayong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia Belanda. Pemain tersebut ialah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen.
Bek berusia 27 tahun itu beberapa kali memang tengah dikabarkan sedang diincar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix diketahui baru saja berhasil membawa FC Copenhagen melaju ke babak knockout 16 besar Liga Champions. Dengan penampilan apiknya itu, sang pemain masuk dalam nominasi Team of the Week pekan ke-6 UCL. Dan kini dilansir dari akun Instagram pribadinya, pemain asal FC Copenhagen tersebut sedang menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat. Belum diketahui secara pasti tujuan dari Kevin Dix ke Jakarta. Namun banyak spekulasi yang mengatakan bek FC Copenhagen itu akan mengurus berkas naturalisasi. Namun hingga berita ini terbit, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Kevin apakah benar kedatangannya itu untuk mengurus administrasi naturalisasi atau bukan. Diharapkan sang pemain bisa menjadi bagian penting untuk timnas Indonesia.